Oke guys, alhamdulillah Indonesia menang dari Bahrain 1-0 lewat gol semenawayang dari Ole Romeni. Ya, dan kita tahu ya pasti perjuangan para pemain timnas ini sungguh-sungguh luar biasa, pemain semua the best ya. Tapi pasti ada yang menjadi player of the match ya. Kalau menurut aku player of the match-nya di sini ada Justin Hubner ya, dan juga dari Rizky Ridho, di mana Rizky Ridho ini berhasil menepis ya tendangan dari pemain Bahrain yang hampir masuk ke gawang dengan sundulannya ya, sampai Bang Jai itu melagakan badannya, the best Rizky Ridho ya. Dan juga Justin Hubner yang 2 kali menyelamatkan gawang timnas Indonesia dari serangan pemain Bahrain yang seperti kita lihat ya, sampai dia kram ya, mungkin kramnya itu sudah terkilir juga dengan menyelamatkan dengan sambil jungkir balik agar tidak masuk ke gawang timnas Indonesia dari serangan-serangan pemain Bahrain. Luar biasa. Dan ternyata ya, kalau menurut aku ditanya siapa sih player of the match ya, mungkin aku akan jawab Rizky Ridho ya, karena tendangannya hampir masuk, tapi itu sedikit aja, tapi berhasil diselamatkan dengan sundulan dari Rizky Ridho guys ya. Bukan berarti Justin Hubner itu kurang begitu epic, enggak, dia benar-benar epic mempertahankan save ya, defender, mempertahankan gawang timnas Indonesia agar tidak kebobolan ya, walaupun harus jungkir balik demi timnas Garuda. Luar biasa. Dan inilah opini-opini dari para penonton, supporter, dan penggila bola tanah air guys. Seperti apa? Mari kita simak. Itu bro, cerdas banget. Kamu lihat asisten pelatih, lihat Ridho. Kok pemain kayak gini main di Liga 1 ya? Kamu lihat ya? Itu kira-kira Alex Paxtor ngomong ke Kluivert ya, bro, kok bisa pemain kayak ini di Liga 1? Harusnya ini udah ada di Eropa nih. Kok harusnya kemarin kayak gini kita mainkan di Australia nih? Nah lo. Itu bro, cerdas banget. Kamu lihat asisten pelatih, lihat Ridho. Kok pemain kayak gini main di Liga 1 ya? Oh. Dilanjut. Kamu lihat? Dirangkul sama Didi tadi. Bro, Ya. Misal, kamu lihat sendiri. Bagaimana pemain kayak gini main di Liga 1? How? Berarti Kenapa kita nggak main dia pas lawan Australia? Nah, Again, bro, kita jangan bahas. Kita bisa nilai, hari ini kita bisa lihat pemain yang ditaruh di bangku cadangan, dia buktikan bahwa aku nggak mau di sini. Aku mau jadi pemain starting 11. oke. Jangan lupa Benar. itu. siap. Dan terus satu yang perlu ditambahkan ya, Ridho ternyata nggak drop ya, Yes, walaupun kemarin comeback dia dia. dicadangin ya. Iya loh, bener-bener. Mentality. Wah, Setuju. dia comeback, dia tunjukin, dan di laga ini dia tunjukin kepada Patrick Kluivert, this is me, it's me, I need to be in this it's team. me. Aku mau ada di dalam tim ini. Iya. Aku nggak mau duduk di bangku. Dengan cadangan. bahasa lain, you wrong, put me Iya, in betul. defense Benar, in last match. Iya. Now I'm here. Terima kasih pertama-tama untuk support kalian yang luar biasa pada kami. Hanya satu pesan saya yang perlu kalian ingat, semuanya yang ada di sini main semuanya dari hati dan akan memberikan semuanya untuk Indonesia. Kalian jangan khawatir, semuanya akan berikan segalanya untuk Indonesia. Terima kasih. Ini hal-hal aku no, aku nggak setuju. Kita nonton game ini bareng, bro. Iya. You can see impact Ridho buat tim ini. Kalau tanpa Ridho, mereka bisa cetak gol. Ya belum tentu. Dia juga, Dia you know, punya- makanya gini. Kayak tadi aku bilang, pemain depan setiap cetak 1 gol selesai. Iya, baru diomongin tadi. Aku ngomong begitu. Iya. You know, like look at, lihat Ridho hari Iya. ini. Ya. Nggak ada alasan dia nggak jadi Iya, man of the Nih dia match. nih. Oh, dia juga diwawancara juga tuh. Nggak ada. Papa Greg ngamuk. Oh, Papa Greg ngamuk. Awas. Apalagi dia sempat ditarik keluar ya. Iya. Nggak Dia- boleh. Iya, dia tarik keluar, masuk Dia lagi. memaksakan diri ya. Tidak ada Situasi satu kayak alasan Ah. Ridho nggak jadi man of the Sabar, match hari sabar. ini. Sabar. Kalma. Aku nggak mau Kan karma. Udah kamu lewat. ingetin kita untuk kalma. Sekarang kamu harus kalma. Udah. Oke, selain daripada itu, ini adalah alasan Papa Greg menyebut kalau Rizky Ridho itu memang layak disebut player of the match pertandingan semalam, karena dia itu cedera, dibawa keluar, tapi dia nggak mau menyerah gitu ya. Dengan pincang-pincang ya kan, kaki yang kram, berupaya agar masuk kembali ke lapangan sampai akhir di pertandingan guys ya. Dia nggak peduli betisnya itu kram. Tuh lihat seperti ini, yang jelas dia mau main sampai akhir demi timnas Garuda guys. Tuh dia berusaha untuk masuk lagi ke lapangan, walaupun sebenarnya itu kaki udah kram sekali ya. Kita tahu, latihan permainan di lapangan itu ya benar-benar menguras tenaga, tapi dia ingin masuk nih. Oke, aku mau masuk lagi katanya. Tuh. Dan akhirnya dia masuk lagi sampai di menit terakhir wasit
membunyikan peluitnya. Itu harus tepat. Dan kemudian strategi, mau main seperti apa, gak perlu juga total football, lupakanlah total football. Ya kan, lupakan. Dan Indonesia tidak bermain full menyerang, bagus. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Indonesia menang. Dapat 3 poin. Menjaga peluang untuk lolos, itu yang paling penting. Mau main indah, cantik di statistik, tapi kalah. Siapa yang ingat, Bu? Toel menangis di pojokan ya, karena dia mendewakan statistik permainan Indonesia itu waktu kemarin lawan Australia sudah bagus ya. Tidak lagi hanya dengan parkir bus menyerang ya, tapi kalah ya. Kita tidak peduli dengan itu, yang penting menang ya. Jadi lupakan, benar kata Bung Binder, lupakan tentang statistik, lupakan tentang ball position yang tentang menyerang ke gawang lawan statistiknya lebih tinggi ya. Tapi kalah untuk apa? Ya kan Bung. Jadi sepertinya Toel akan menangis di pojokan. Ya kan, jadi dalam sebuah, ya bisa dikatakan ini mini turnamen lah ya, karena kan round robin ya, main di kualifikasi ya, ada grup kan. Ya, yang paling penting itu koleksi poin. Jadi walaupun di malam hari ini Bahrain unggul dari segi ball possession, ya unggul aja. Biar aja situ ya kan, benar. Ke Bahrain. Ya kan, tapi Indonesia mendapatkan 3 poin. Yes, itu Dari yang segi penting. peluang, memang Bahrain lebih banyak, tapi banyak juga yang melenceng. Tapi peluang-peluang dari Indonesia banyak yang diciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Artinya apa? Efektif penyerangan dari Indonesia. Betul, Bung Binder. Terus dipilih Martin Paes di pertahanan. Nah, kali ini formasinya pakai 3 center back. Good. Ya karena Indonesia kekuatan intinya itu di pertahanan. Justin Hubner, salut saya dengan Anda. Oke, kita perlu pemain seperti Justin Hubner. Walaupun Yes. saya selalu katakan, kendalikan emosimu. Dan dia kendalikan emosi dia. Ya, Justin Hubner ya, El Preman ya. Benar, waktu kemarin sebelum masuk ke lapangan, bahkan banyak yang takut sama dia. Aduh, jangan-jangan di Justin Hubner, rendang kepala pemain Bahrain lagi kayak Arab Saudi, kartu merah. Aduh, itu yang ditakutin. Ternyata dia bisa membuat dirinya itu lebih kalem. Tapi dia fokus dalam permainannya. Jadi kita punya satu tukang jegal di timnas Indonesia, yaitu Justin Hubner. Rizky Ridho, Mr. Cool, tenang banget. Bagi saya Rizky Ridho adalah man of the match dari pertandingan malam hari ini, walaupun yang mencetak gol adalah Ole. Jade Says, super cool. Klop banget dengan Rizky Ridho. Gak ada kesalahan yang dibuat oleh 3 pemain ini di pertahanan. Di tengah, Joey Pelupesi, tukang jegal kedua dari timnas Indonesia. Mantap banget permainannya. Tom Hay, bagus, walaupun kita tahu stamina dia tidak bisa bertahan selama 90 menit. But it's okay. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Pada saat dia bermain di babak pertama, dia memberikan 2 kali umpan kunci penting. Babak kedua, dia sempat memberikan 1 kali umpan kunci. Bagus. Kelvin Verdon, ini kita tahu Mr. Konsisten, ya kan? Rizquito played a fantastic game, really impressive. I knew already his qualities as well, but he did a great job. Yeah, what else did I say? He deserved to play as well, and yeah, he's got a bright future, of course. Gua kira Sarakan sepakat dengan Alex Pastor yang udah jelas pengalamannya banyak di klub Eredivisie, beda dengan si Patrick yang masih minim pengalaman. Jadi Alex Pastor ini menyebutkan bahwa timnas Indonesia tidak cocok bermain gaya total football. Alasannya udah sangat jelas, kalau kita ingin bermain dengan skema total football tuh butuh pemain yang kelas atas dan juga multi posisi serta memiliki stamina super. Sedangkan dengan skuad saat ini katanya lebih cocok bahwa timnas Indonesia tuh nerapin strategi Catenaccio ala Italia. Dan buat lo yang belum tahu, ketika Alex Pastor ini megang Almer City, dia tuh nggak terlalu ngandelin total football. Justru dia bermain dengan pragmatis sehingga Almer City tuh bisa bertahan di Eredivisie, beda dengan Patrick Kluivert yang mengadaptasi taktik dari pelatih Tottenham Hotspur sehingga terlalu naif dan bermain terbuka. Karena timnas Indonesia itu hampir mirip dengan Australia, China, bahkan Oman yang secara skuad tuh nggak cocok bermain dengan total football. Kecuali lawannya itu udah 2 level di bawah kita, baru bisa kita nerapin total football. Atau kita mau coba reaktif football seperti Jordan dan juga Irak. Bahkan makin kesini gue juga makin sadar kayaknya emang Alex Pastor nih lebih pantas jadi pelatih utamanya ketimbang bintang laut.